Dua sahabat yang beliau tuh benar-benar mulainya dari zero to hero, benar-benar dari nol ya. Nah, mereka ini benar-benar zero to hero. Mereka bukan siapa-siapa, mereka bukan apa-apa. Namun ketika Islam datang, Islam bukan hanya menjadikan mereka hero, tetapi menjunjung tinggi, membumbung tinggi menjadi superhero. Baik, kisah yang pertama itu ia adalah seorang pemuda pengembala kambing, badannya kecil, kurus, lemah, gitu. Namun ia memiliki keberanian yang begitu besar ya. Kisahnya ketika itu harus masuk kisah. Ceritanya beliau ini seorang pengembala kambing. Nah, ketika pemuda-pemuda yang di Mekah yang lainnya itu saling apa? Enggak saling sama teman-temannya itu saling menolong, saling menolong. Ya, pokoknya saling itulah saling adu kehebatannya gitu. Terus mereka pemuda yang lain itu saling beradu harta juga. Nah, pemuda yang ini nih dia hanya bisa mengandalkan upah dari mengembala kambing untuk kebutuhan keseharian di hari itu aja. Dan bergabung dan bermain dengan pemuda lainnya itu hanyalah mimpi baginya. Nah, kisahnya ketika itu para sahabat ini sedang berkumpul dan berdiskusi. Ketika para sahabat berkata, sesungguhnya wallahi di antara pemuda kaum Quraisy ini belum ada yang menyampaikan Al-Quran, belum ada yang berani membacakan Al-Quran kepadanya. Nah, siapakah di antara kita yang berani membacakan Al-Quran kepada mereka? Kemudian para sahabat ini saling pandang. Nah, saat para sahabat ini saling pandang, karena bingung ya, terus tuh pemuda ini dengan semangatnya, dengan wajah lelahnya juga karena baru selesai mengembala, mengacungkan diri dan berkata, aku saja. Kemudian para sahabat ini bingung juga gitu. Terus para sahabat mengatakan, kami ini khawatir terhadap keselamatanmu gitu. Terus pemuda ini mengatakan, biar aku saja, aku yakin Allah akan membelaku. Nah, kemudian pemuda ini menyusuri jalanan Mekah, padahal di sana itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sofyan. Semakin pemuda ini mengingat nama-nama mereka, semakin tahu siapa pembesar-pembesar Quraisy di sana, dia semakin bersemangat, semakin bertekad untuk terus membacakan Al-Quran kepada kaum Quraisy. Nah, terus ketika pemuda itu datang di parlemen di Darun Nadwah, para kaum kafir Quraisy ini bingung, kayak gitu kan, kayak ini siapa, terus mau ngapain gitu. Tapi kafir Quraisy ini tidak langsung mengusirnya ya. Mereka ini memperhatikan dulu, melihat dulu apa yang akan disampaikan si pemuda ini. Kemudian dengan sigap si pemuda ini dengan berdoa pada Allah ya, memohon perlindungan pada Allah, langsung membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, pemuda Quraisy ini langsung terdiam. Terus awalnya pemuda kafir ini tidak menyadari kalau Al-Quran sedang dibacakannya, karena mungkin karena bacaannya yang bagus dan suaranya yang merdu gitu. Kemudian hingga akhirnya kaum kafir Quraisy ini tersadar kalau Al-Quran sedang dibacakan kepadanya. Terus Abu Sofyan itu dan saat itu juga kaum Quraisy ini langsung jatuh cinta kepada Al-Quran. Nah, namun Abu Sofyan ini menyuruh sekuritinya untuk memukuli si pemuda kurus ini yang sedang membacakan Al-Quran. Ketika dipukul, pemuda ini terus membacanya, terus membaca terus, walaupun harus babak belur ya. Nah, ketika si pemuda ini puas membacakan Al-Quran, walaupun harus dipukuli, dan si pemuda kaum kafir Quraisy juga setelah puas untuk memukul-mukulinya,
kembalilah si pemuda ini kepada para sahabat. Nah, ketika para sahabat ini sedihnya bukan main. Ketika kan mengetahui si pemuda ini pintar baca Al-Quran. Nah, terus sampai akhirnya para sahabat ini mengobati luka-lukanya, luka-luka si pemuda ini dan mengatakan, inilah yang saya khawatirkan kepadamu gitu. Namun dengan tetap semangat Abdullah dengan pemuda ini